Di abad ke-21, revolusi energi bersih menciptakan pemenang baru dalam peta geopolitik dunia. Jika minyak pernah menjadi jantung peradaban industri, maka litium adalah darah bagi era digital dan kendaraan listrik. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, hanya ada satu negara yang benar-benar menguasai pasar ini. Litium tidak tersebar merata di seluruh dunia. Australia, Chili, dan Argentina menjadi produsen utama, sementara cadangan besar lainnya tersebar di Bolivia dan Republik Demokratik Kongo. Namun, kendali atas cadangan alam saja tidak cukup. Pemrosesan, teknologi, dan distribusi adalah kunci sebenarnya dalam mengendalikan pasokan global. Cina memahami hal ini sejak awal. Ketika dunia baru saja menyadari potensi litium, Cina sudah bergerak cepat. Perusahaan-perusahaan seperti Tianqi Lithium dan Ganfeng Lithium mulai mengakuisisi tambang di Amerika Latin dan Afrika. Di Australia, Tianqi Lithium berhasil mendapatkan saham mayoritas dalam Greenbushes, tambang litium terbesar di dunia. Di Argentina dan Bolivia, Cina menandatangani kontrak eksklusif untuk mengembangkan tambang-tambang litium yang belum tergarap. Namun, Cina tidak hanya fokus pada ekstraksi bahan mentah. Negara ini berinvestasi besar-besaran dalam teknologi pemurnian litium, menjadikannya satu-satunya negara yang mampu mengolah litium mentah dalam skala industri yang menguntungkan. Lebih dari 70% pemurnian litium dunia dilakukan di Cina, membuat perusahaan-perusahaan barat harus bergantung pada pasokan dari Beijing. Di atas rantai pasok litium berdiri industri yang lebih menguntungkan. Baterai kendaraan listrik. Tanpa baterai, litium tidak lebih dari sekadar batuan putih yang tak berguna. Cina menyadari bahwa menguasai produksi baterai sama pentingnya dengan mengendalikan pasokan litium itu sendiri. Perusahaan seperti CATL dan BYD mendominasi industri baterai global. CATL menyuplai hampir semua produsen mobil listrik besar di dunia, dari Tesla hingga Volkswagen. Teknologi mereka lebih murah, lebih efisien, dan lebih sulit disaingi. Bahkan ketika Amerika Serikat dan Uni Eropa mencoba mengembangkan industri baterai mereka sendiri, mereka tetap harus bergantung pada bahan baku dan teknologi dari Cina. Keunggulan Cina tidak hanya terletak pada harga murah. Negara ini juga memimpin dalam inovasi. CATL mengembangkan baterai dengan daya tahan lebih lama, siklus pengisian lebih cepat, dan biaya produksi lebih rendah dibandingkan pesaingnya di barat. Ketika Tesla dan Ford berlomba-lomba mengurangi ketergantungan mereka pada Cina, mereka justru semakin tertarik dengan efisiensi dan biaya produksi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan Cina. Dominasi Cina atas litium dan baterai kendaraan listrik bukan hanya tentang bisnis. Ini adalah alat geopolitik yang kuat. Seperti halnya minyak yang pernah digunakan sebagai senjata diplomasi oleh negara-negara OPEC, litium kini menjadi alat negosiasi baru dalam hubungan internasional. Ketika Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap perusahaan teknologi Cina, Beijing tidak tinggal diam. Cina membalas dengan membatasi ekspor beberapa bahan mineral langka, termasuk litium. Negara-negara Eropa yang tengah bertransisi ke kendaraan listrik mulai merasakan dampaknya. Tanpa pasokan stabil dari Cina, proyek-proyek mereka tertunda, biaya produksi melonjak, dan target netral karbon semakin sulit tercapai. Cina juga memanfaatkan dominasinya untuk memperkuat aliansi strategis. Di Amerika Latin, Cina menjalin hubungan erat dengan pemerintah Bolivia dan Argentina, menjamin akses eksklusif terhadap cadangan litium mereka. Di Afrika, Cina menawarkan pembangunan infrastruktur sebagai imbalan atas kontrak tambang litium jangka panjang. Strategi ini tidak hanya memastikan suplai litium tetap aman tetapi juga memperkuat pengaruh Cina di negara-negara berkembang. Dunia tidak tinggal diam menghadapi dominasi Cina atas litium. Amerika Serikat dan Uni Eropa meluncurkan inisiatif untuk mengurangi ketergantungan mereka pada Cina. Program eksplorasi tambang litium di Amerika, Kanada, dan Australia dipercepat.
Uni Eropa berinvestasi besar-besaran dalam teknologi daur ulang baterai, mencoba mencari cara untuk mengurangi kebutuhan litium baru. Namun, strategi ini membutuhkan waktu. Membangun tambang litium baru bisa memakan waktu lebih dari 1 dekade. Belum lagi masalah lingkungan dan izin regulasi yang harus dihadapi. Di sisi lain, industri baterai di barat masih tertinggal jauh dibandingkan Cina, baik dalam hal skala produksi maupun efisiensi biaya. Sementara itu, Cina terus melaju. Pemerintah Beijing sudah merancang kebijakan jangka panjang untuk mempertahankan dominasinya di industri litium dan baterai kendaraan listrik. Dengan strategi yang terukur, aliansi yang kuat, dan investasi berkelanjutan dalam inovasi, Cina tidak hanya menguasai pasar litium dunia. Negara ini juga sedang membentuk ulang tatanan ekonomi global. Seabad yang lalu, negara-negara yang menguasai minyak mengendalikan ekonomi dunia. Hari ini, negara yang mengendalikan litium memiliki kekuatan yang sama. Dan tidak seperti minyak, yang cadangannya tersebar di banyak negara, litium berada dalam cengkeraman satu kekuatan dominan. Cina tidak hanya menguasai tambang dan pemurnian. Mereka menguasai seluruh rantai pasok, dari bahan mentah hingga produk jadi. Negara-negara lain bisa mencoba mengejar, tetapi sejauh ini, Cina tetap unggul. Ketika dunia beralih ke energi hijau, Cina sudah memastikan bahwa mereka adalah satu-satunya negara yang benar-benar memegang kendali. Ini bukan sekadar pertarungan ekonomi. Ini adalah perubahan dalam keseimbangan kekuatan global. Dan bagi Cina, litium bukan hanya logam. Ini adalah kunci menuju dominasi abad ke-21.